Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkomunikasi ya meskipun tidak live. Jadi kita menggunakan komunikasi via tutorial ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan dari kita belajar di mata kuliah ini ya. Jadi baiklah teman-teman, untuk materi mata kuliah statistik ini, sebenarnya di mata kuliah statistik ini ada setidaknya minimal ada 6 materi ya, ada 6 materi teknik analisis yang perlu teman-teman ketahui, sekurang-kurangnya ada 6 itu, dan 6 materi itu akan kita sampaikan secara bertahap dengan cara teman-teman selalu mengakses aplikasi mahasiswa pada e-learning Unuja. Jadi nanti materinya akan saya upload di sini. Jadi untuk yang mata kuliah statistik ini, di materi pertama silakan ntar lagi teman-teman mahasiswa melihat cara-cara yang ada di tutorial ini, bagaimana cara mempraktikkan atau mengerjakan latihan-latihan yang ada di sini. Pertama kali teman-teman nanti buka aplikasi e-learningnya, kemudian masuk ke aplikasi mahasiswa, kemudian setelah itu di situ akan ada petunjuk dari saya, kurang lebih tunjuknya seperti ini. Jadi nanti ada link-link penting yang perlu dikunjungi oleh teman-teman. Yang pertama adalah aplikasi SPSS, ini di-download. Ini sedang proses di-upload sama saya karena lumayan agak lama. Ini tidak perlu per mahasiswa yang mendownload apa. Jadi satu mahasiswa kalau misalnya dekat sama temannya itu bisa ngopi, nanti kalau temannya sudah download ini bisa di-copy ya. Karena aplikasi ini kapasitasnya kurang lebih 160 MB. Setelah ini di-download, kemudian link kedua, ini merupakan data revisi 1. Pada pertemuan sebelumnya, saya pernah mengupload data berbentuk Excel. Nah, itu tidak dipakai karena sudah saya perbaharui, sudah saya sesuaikan dengan jumlah kebutuhan mahasiswa. Karena di data itu ada kurang lebih hanya 25 kode soal atau kode latihan, sementara mahasiswa ada yang 30-an, ada yang 27 dan sebagainya, jadi kurang. Untuk yang ini sudah saya upload, sudah saya revisi dan di-upload ulang, nanti dikerjakan oleh teman-teman. Ini linknya, ini nanti ini di-download oleh mahasiswa, link ini. Kemudian setelah itu ada link template pengisian. Nah, nanti setelah teman-teman mendownload data revisi ini, data ini nanti dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS ini nanti. Nah, setelah dianalisis, baru nanti hasil analisis, hasil outputnya itu nanti di copy paste di template pengisian ini. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Nanti ada di cara mengerjakannya, itu ada di link video tutorial cara mengerjakan ini. Dan jangan lupa teman-teman pada saat membuka link YouTube tutorial petunjuk atau cara mengerjakan materi-materi ini, jangan lupa di subscribe, di like atau di komen jika ada yang kurang dimengerti, gitu ya. Jadi linknya akan ditaruh di sini setelah pembuatan video ini selesai. Selamat mengerjakan. Jadi pertama kali caranya teman-teman download ini. Setelah itu kalau sudah di-upload semua, di-download semuanya akan jadi seperti ini. Yang pertama tadi itu hasil downloadan aplikasi SPSS. Nah, ini aplikasi SPSS di-download, maka setelah di-download hasilnya seperti ini, berbentuk RAR. Karena berbentuk RAR, nanti diklik kanan, dijadikan folder dulu dengan cara klik kanan, kemudian extract here. Extract here, nanti akan ditunggu. Setelah extract here ditunggu beberapa saat, kemudian setelah itu akan berubah menjadi seperti ini ya, berbentuk folder. Nah, inilah di sini tempatnya aplikasi SPSS-nya.
Kemudian setelah itu proses membuka aplikasi SPSS-nya. Silakan folder ini diklik, double klik ya. Nah, ini banyak file ini. Nah, karena ini tidak terpakai semua, di antara sekian file ini hanya satu yang akan dibuka, yaitu aplikasi SPSS-nya. Dengan cara kalau misalnya teman-teman mahasiswa ingin menggunakan cara singkat, silakan di tombol laptop atau komputernya ditekan tombol O. Oh ya, perlu diingat teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semuanya bahwa aplikasi ini tidak bisa dibuka di Android ya, melainkan dibuka di laptop atau komputer. Jadi di komputer atau laptopnya itu untuk menuju ke aplikasi OpenSPSS ini, teman-teman bisa menekan tombol O pada keyboard, laptop maupun komputernya. Di double klik, diklik 2 kali, maka akan muncul aplikasinya seperti ini, seperti tampilan Excel ya. Nah, setelah ini baru teman-teman membuka yang di-download lagi, yang kedua yaitu data revisi. Nah, data revisiannya itu nanti berbentuk Excel. Nah, berbentuk Excel kayak gini. Jadi yang materi 1 dan 2 itu analisis korelasional. Silakan ketika sudah di download, ini dibuka. Nah, ini ada kode-kode di bawah ini, B1 sampai B34. Ini maksudnya bahwa per mahasiswa itu memiliki data sendiri-sendiri. Dengan catatan, kalau misalnya data mahasiswa itu nomor absen 1, maka kode soalnya dia, kode latihannya adalah B1. Nomor absen 2 berarti memiliki tugas atau latihan B2, mahasiswa 3 B3. Jadi biar tidak tertukar nanti dengan cara mengerjakannya punya orang lain, biar tidak tertukar mengerjakannya dengan mahasiswa yang lain. Jadi sudah ada kodenya. Misalnya si Ahmad nomor 34, maka Ahmad nanti membuka data yang B34 saja, jangan membuka kode yang lain, kode soal yang lain atau kode latihan yang lain. Nah, setelah ini terbuka, Excel ini terbuka, maka silahkan di copy data ini. Nah, ini contoh kasus, misalnya teman-teman menganalisis penelitian dengan judul pengaruh atau hubungan antara rating sukuk dengan last yield sukuk. Ini istilah-istilah yang ada di perbankan syariah atau ekonomi syariah ini. Jadi misalnya penelitiannya berjudul seperti ini, maka jika kedua datanya sudah ada, data tentang rating sukuk dan last yield sukuknya sudah ada, ini berbentuk angka-angka karena ini statistik, maka kedua data ini di copy, di Excelnya ini di copy sampai nomor terakhir di sini. Untuk yang ini tidak perlu ya. Untuk yang responden ini, nomor responden ini nomor urut ini tidak usah. Jadi yang perlu di copy paste adalah yang kedua data ini, kedua kolom data ini. Silakan di copy, kemudian di paste di aplikasi SPSS ini. Jadi di pojok kiri atas. Di sini, kemudian diklik kanan, di paste. Nah, ini caranya. Akan muncul seperti ini. Nah, jangan lupa mempastenya teman-teman, perhatikan bahwa data view ini harus aktif. Jadi mempastenya di data view, bukan di variable view. Kalau pastenya di sini nanti akan error, nanti aplikasinya akan error. Jadi mempastenya di data view harus aktif, berbentuk tulisan data view dan warna oranye. Berarti data view ini sedang aktif. Jadi dipaste di sini muncul seperti ini. Kemudian setelah itu kita ubah dulu nama variabelnya ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini maksudnya ubah ke nama variabel ini sama variabel ini, rating sukuk sama last yield sukuk. Jadi kita ubah di SPSS-nya dengan cara mengaktifkan ini yang kedua, yang di sampingnya data view, yaitu variabel view. Variabel view ini diaktifkan. Kemudian yang variabel 1, variabel 2, nah, variabel 1 kita ganti dulu. Tadi variabel 1 rating sukuk. Kita ganti dengan rating sukuk. Ingat tanpa spasi ya.
sekiranya tidak ada spasinya. Kalaupun mau biar kelihatan ada spasi, pakai titik tidak apa. Kita ganti ke yang tadi, rating titik sukuk atau underscore ya. Titik boleh, underscore boleh. Yang penting jangan dispasi. Kalau dispasi tidak bisa nanti. Rating sukuk. Setelah ditulis rating sukuk, di enter. Kemudian variabel kedua kita ubah juga. Tadi last yield sukuk. Last yield sukuk kita ganti di sini. Last underscore atau titik last apa tadi? Last yield sukuk. Last yield